Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Nova untuk menjadi narasumber kami dalam final project berupa wawancara mengenai manajemen perusahaan untuk nilai UAS di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UNY, Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Angkatan 2023 dari kelas A dengan saya sendiri Arlinda Dwiana Cahyani dan teman-teman saya. Saya M. Khairul Kufir. Perkenalkan saya Fania Ilma Nabila. Perkenalkan, saya Zara Aulia Subagio. Dan saya Fauzi. Oke, Mungkin dari Bu Nova juga mau perkenalan Ibu. nama saya Nova. Saya saat ini di HR di PT Royal Korinda. Jadi salah satu perusahaan bulu mata yang kalau head office-nya di Jakarta, tapi kalau untuk divisi manufakturnya ada di Purbalingga. Jadi kami saat ini punya sekitar 1.900 karyawan yang terdiri dari baik tetap, kontrak, ataupun beberapa karyawan lepas. Seperti itu ya. Main produk kami itu di bulu mata, tapi ada produk-produk support seperti box, master box, kemudian platform yang dari PVC, kemudian ada produk hard box juga. Seperti itu mungkin. Oke, Ibu, terima kasih. Saya izin menjelaskan sedikit mengenai wawancaranya ya, Bu. Jadi, Ya. wawancara kita itu membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dengan 10 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh saya dan juga teman-teman. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama. Oke, baik Bu. Izin menanyakan untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ya, Untuk silakan. pertanyaan oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh PT Royal Korinda itu sendiri Bu? Kalau proses bisnis di Royal Korinda hampir mirip lah ya dengan manufaktur-manufaktur yang lain. Artinya, cuman perbedaannya mungkin ada beberapa perusahaan yang eh, apa namanya memproduksi untuk stok. Kalau kami di Royal Korinda produksinya itu betul-betul dari job order. Ketika ada pesanan kita memproduksi karena kita kan bukan bukan barang-barang customer goods ya yang setiap hari diperlukan. Jadi memang bisnis prosesnya itu job order dari mulai marketing menerima order, ya, Hmm? marketing menerima order, kemudian dari marketing akan diteruskan ke PPIC selaku order order management yang mengelola order. Dari PPIC nantinya akan menentukan apakah order ini bisa diterima, waktunya itu kapan penyelesaian, kebutuhan material dan lain sebagainya. Jika semuanya sudah clear, dari PPIC akan memberikan perintah kerja kepada produksi. Ya. Dari produksi sendiri, di situ kan kita ada beberapa proses ya. Ada sekitar kurang lebihnya 14 proses di situ. Saya mungkin tidak terangkan satu persatu di sini ya, karena waktunya yang mungkin hanya 15 menit. Jadi dari PPIC setelah ke produksi, dari produksi akan dikerjakan sesuai dengan lead time yang ditentukan. Kemudian kalau dari eh, di dalam proses produksi tersebut tentu saja ada proses quality, ada checking, ada apa namanya quality assurance sampai dengan di proses akhir, proses akhir di packaging. Dari packaging, setelah itu kita akan masuk ke inventory finish good. Dari inventory finish good akan apa namanya dikirimkan sesuai dengan kesepakatan dengan customer. Apakah by air, apakah by sea, atau menggunakan pihak ketiga dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti Sampai kalau dengan untuk ya, persediaannya sendiri sudah ready atau baru ini ketika ada orderan Bu? tadi yang seperti saya sampaikan di awal, kalau kita kan job order, Hmm. artinya kita memproduksi setelah ada pesanan. Kita tidak Oke buat baik. stok. Oke baik. Bisa Baik, Ibu, dilanjutkan aja saya teman-teman. untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara PT Royal Korinda ini melakukan penyusunan anggaran guna menjalankan aktivitas bisnis yang dijalankan? Eh, untuk penyusunan anggaran, setiap tahun kan kita punya, kita diberikan forecast, dari customer. Jadi kita punya beberapa customer. Dari customer itu akan memberikan forecast, oh si customer A itu akan pesan dalam 6 bulan biasanya. Dalam 6 bulan itu rata-rata sebulan 100.000, 200.000 atau 300.000. Dari forecast yang masuk, kita membuat anggaran tahunan, estimasi. Estimasi dibuat berdasarkan histori tahun sebelumnya. Nah, ketika anggaran tahunan itu sudah dibuat, sudah firm dari manajemen, akan di breakdown oleh masing-masing departemen eh, per bulan dan per minggu. Jadi dalam satu tahun kita bikin anggaran, estimasi anggaran. Dalam estimasi anggaran itu sudah dipilah-pilah per bulan. Nanti ketika akan realisasi awal bulan itu kita melakukan lagi apa namanya cross check. Apakah memang ordernya sesuai seperti estimasi? Apakah memang kebutuhan saat itu sama dengan estimasi? Sehingga awal bulan itu pasti akan ada review anggaran lagi. Kemudian di breakdown lagi dengan anggaran per minggu supaya lebih terkontrol. Seperti itu.
melanjutkan yang anggaran tadi ya Bu, kan udah disusun kayak gitu. Nah, apakah dari anggaran yang udah direncanakan itu bisa terrealisasi dengan baik dalam artian tidak ada kekurangan ataupun sisa anggaran? Kalau sisa atau kelebihan atau kekurangan anggaran pasti ada setiap bulan ya. Ada di sisi lain anggarannya kurang, ada di sisi lain anggarannya berlebih. Karena ada beberapa hal insidentil yang sangat mungkin terjadi, terutama di eh, proses produksinya, di manufakturnya ya, sehingga kebutuhan anggaran itu plus minus. Tapi sejauh ini anggaran yang sudah disusun itu plus minusnya tidak sampai lebih dari 3% sih. Jadi kalau secara umum ya masih masuk ke dalam toleransi ya. Baik Bu, izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya ya Bu. Dari perusahaan sendiri ini, gimana sih cara untuk mengukur kinerja perusahaan, terus dari data keuangan maupun dari data non-keuangannya Bu? Kinerja perusahaan keuangan pasti akan terlihat dari profit loss setiap bulan. Itu kalau secara keuangan. Ada dua hal yang sangat sangat mudah dilihat terkait dengan pengukuran kinerja keuangan maupun non keuangan. Kalau keuangan pasti profit loss ya. Ketika dia profit ya tentu saja kinerja profit pun itu berapa persen. Kalau misalkan 5% ya masih belum dibilang baik lah. Itu kalau kinerja keuangan. Kalau non keuangan hal yang paling bisa dilihat itu dari customer complaint. Ya, dari ada atau tidaknya customer complaint itu menjadi salah satu parameter yang terukur, yang paling paling mudah dilihat. Sebenarnya ada beberapa banyak parameter yang lain kayak kepuasan pelanggan, tapi kan merujuknya juga kepada customer complaint. Kemudian ada kinerja lingkungan. Kalau kinerja lingkungan kita sudah mengikuti namanya eh, program penilaian lingkungan dari pemerintah. Itu untuk non keuangan yang bisa juga terukur. Apakah kita mendapat ratingnya gold atau ratingnya green, blue atau red. Itu untuk kinerja lingkungan. Jadi kalau secara secara umum ya yang sangat mudah terukur untuk keuangan itu dari profit loss, untuk non keuangan itu dari customer complaint, untuk lingkungan itu dari proper penilaian lingkungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Oke baik Bu, izin menanyakan pertanyaan selanjutnya Bu, Eh, yaitu bagaimana mekanisme pengukuran dan pengendalian aset dalam pengukuran kinerja unit organisasi di PT Royal Kolinda sendiri Bu. Untuk aset, kita kan punya divisi khusus kalau di Royal Korindah ya. Namanya ada divisi, departemen, sorry, bukan divisi. Departemen Aset Manajemen. Heeh, Di ya, mana semua pengukuran, pengelolaan, pengendalian aset itu masuk di bawah aset manajemen. terus manajemen. Ya, jadi di kami ada departemen yang khusus menangani aset, itu namanya Departemen Aset Manajemen. Di dalamnya tentu saja pengukuran dan pengendalian aset ya seperti pada umumnya ya, ada pendataan, kemudian ada inventarisir, ada penghitungan, sampai dengan nanti ada depresiasi dari aset-aset tersebut. Kemudian salah satu cara untuk pengukuran dan pengendalian aset itu tentu saja melalui stock of name Oke. ya dari keseluruhan aset yang ada di sini. Tapi secara umum sih ya dari pendataan, inventarisir, penghitungan, depresiasi, kemudian kita adakan stock of name itu mekanisme-mekanisme yang dilakukan terkait pengendalian aset. Dan supaya lebih terkontrol, kita juga memisahkan atau mengerucut untuk pengendalian asetnya di dalam Departemen Aset Manajemen. Kalau untuk stok oknum itu sendiri dilakukan per berapa bulan sekali Bu? 1 bulan sekali untuk di masing-masing unit dan 1 tahun sekali untuk stock of name yang keseluruhan factory. Oke oke baik terima kasih Bu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bagaimana perusahaan PT Royal Korinda ini untuk mengoptimalkan perputaran persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan Bu? Karena kita job order ya, jadi kita eh, secara model kan juga tidak bisa agak sulit memprediksi model-model yang harus kita produksi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir biaya penyimpanan atau supaya tidak terlalu banyak dead stock di barang kita, pemesanan kita itu just in time. Jadi apa yang memang diperlukan baru akan dipesan, tentu saja dengan memperhitungkan lead time produksi. Misalkan kita harus impor, ya lead time produksinya mungkin sekian hari ya kita sesuaikan, tapi sebisa mungkin kita menggunakan prinsip just in time. Jadi barang yang dibeli MOQ-nya juga tidak terlalu banyak, free stock-nya juga tidak terlalu banyak, sehingga dead stock ketika suatu saat ternyata barang itu tidak digunakan juga tidak terlalu merugikan. Seperti itu. Dilanjutkan untuk pertanyaannya dari PT Royal Korinda sendiri, apa sih langkah yang dilakukan untuk melakukan kolaborasi antara satu departemen dengan departemen yang lainnya guna memastikan pengelolaan inventaris itu berjalan dengan lancar? Karena kita memang sudah masuk ke dalam perusahaan yang cukup kompleks ya, baik dari segi proses produksi maupun dari segi
material, sehingga di perusahaan itu kan harus punya sistem. Harus set up sistem supaya masing-masing departemen bisa continue untuk berkomunikasi, untuk berkolaborasi, kemudian untuk apa namanya, memastikan logistiknya, pengelolaan inventarisir itu kita harus set up sistem. Sistem mengenai hal tersebut kan memang banyak ya. Kalau di perusahaan ada yang pakai SAP, ada yang pakai mungkin Accurate, ada yang pakai program-program yang lain. Kalau kami menggunakan QAD yang memang terintegrasi antara satu departemen dengan departemen lain. Jadi ketika apa namanya, untuk pengendalian maupun untuk pengelolaan logistik dan inventaris itu bisa real time dilihat oleh semua departemen dan dikontrol oleh masing-masing departemen yang memang bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi kita memang memanfaatkan sistem. Kalau yang kita pakai di Royal Corinna itu ada namanya QAD untuk pengelolaan logistik maupun inventarisir yang ada di sini. Baik, saya izin untuk pertanyaan berikutnya. Dalam pengelolaan perusahaan, itu kan pengendalian unit bisnis itu tentu menjadi hal yang krusial gitu ya. Saya ingin menanyakan bagaimana sih perusahaan itu melakukan pengendalian terhadap unit-unit bisnis yang dimiliki. Pengendalian terhadap unit bisnis. Ya. Sama ya yang tadi, ya mirip-mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya. Jadi pengendalian unit itu tidak akan bisa berjalan tanpa sistem yang jelas, tanpa setup sistem yang jelas. Jadi uh, di selain sistem yang sudah ada, baik uh, baik sistem manajemen yang mutu, manajemen lingkungan maupun yang lain, kita kan juga setup sistem terkait dengan komputasi juga, di mana di situ pengendalian unit bisnis lebih kepada awalnya kita membuat standar dulu. Seperti apa sih standar kinerja yang baik di masing-masing unit bisnis? Apakah dengan pencapaian profit? Apakah dengan pencapaian produksi harus sekian? Apakah dengan intinya standar-standar yang harus diikuti, yang harus dipenuhi oleh masing-masing unit bisnis. Jika standar itu sudah ditetapkan, maka standar itu kan harus diukur ya. Apakah tercapai atau tidak? Artinya kan harus ada pengukuran kinerja dari standar tersebut. Nah, kemudian kalau sudah terukur kan mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik ini follow up-nya akan diapakan, yang tidak baik itu follow up-nya akan dikoreksi seperti apa. Ya. Jadi pertama tetapkan untuk supaya kita bisa mengendalikan masing-masing unit itu kita tetapkan standar dulu yang harus dicapai oleh mereka. Kemudian setelah itu standar tersebut diukur. Kalau kita kan ada namanya KPI ya, performance indicator. Diukur dengan KPI tertentu, kemudian setelah KPI itu keluar hasilnya, apakah hasilnya baik, positif, atau negatif. Yang positif tentu saja ada tindak lanjut seperti berupa mungkin reward atau hal-hal semacamnya. Yang negatif tentu saja ada tindakan koreksi. Seperti itu. Izin melanjutkan pertanyaan ya, Bu. Jadi dari setiap perusahaan kan pasti punya perencanaan strategis ya, karena merupakan bagian mendasar dari proses pengendalian manajemen. Nah, apa sih perencanaan strategis dari PT Royal Corinda cabang Purbalingga sendiri, Bu? Royal Corinda kan pertama punya visi ya. Visi Royal Corinda itu menjadi produsen bulu mata terbaik di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Dari visi itu kan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bagaimana kita, yang pertama, bagaimana kita komitmen terhadap apa namanya, komitmen untuk mengikuti etika bisnis yang benar, kemudian komitmen untuk mengendalikan resiko dari segala hal ya, karena namanya dunia bisnis kan tidak sangat dinamis. Jadi bagaimana kita mengendalikan resiko, kemudian bagaimana kita mengikuti inovasi, itu hal-hal strategik yang harus dipenuhi untuk me, apa ya, supaya visi itu bisa bisa terwujud seperti itu. Jadi komitmen kita untuk mengikuti etika bisnis yang benar, kemudian mitigasi pengendalian resiko, sama inovasi. Itu hal-hal yang langkah-langkah yang diambil seperti itu. Nah, tentu saja hal itu kan masih secara global, sehingga harus di breakdown. Kalau setiap tahun kita ada namanya rapat tinjauan manajemen, di mana dalam tinjauan manajemen itu akan menganalisis tahun sebelumnya seperti apa. Kemudian dari rapat tinjauan manajemen tersebut menetapkan detail strategik yang dinamakan goal roll down. Jadi dari goal roll down itu masing-masing kan kita divisi nih, divisi manufaktur. Dibuat goalnya apa nih tahun ini, kapasitasnya 2 juta kah atau berapa juta, nanti dari goal itu masing-masing departemen juga akan membreakdown lebih detail kembali. Tapi tentu saja visinya sama, visinya satu untuk menjadi yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke. Dan Bu, terkait dengan kompensasi, bagaimana sih kompensasi mungkin yang diberlakukan pada PT Royal Corinda sendiri terhadap karyawannya?
Untuk kompensasi kita ada namanya struktur dan skala upah. Ya, struktur dan skala upah itu mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama kompetensi, skillnya ya. Kemudian ada pendidikan, kemudian ada masa kerja, kemudian ada resiko pekerja. Jadi 4 hal itu yang menjadi dasar kita dalam penyusunan kompensasi atau struktur dan skala upah. Sebelumnya kami memohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Ibu Nova. Dan kami juga sangat berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.